Assalamualaikum semuanya, saya Anissa Rizkia dari Institut Agama Islam Negeri Langsa dengan NIM 1052020082. Di sini saya sedang berada di SD Negeri Rantau Pakam untuk melakukan observasi terkait kurikulum Merdeka di sekolah dasar. Video observasi ini bertujuan untuk memenuhi tugas UTS pada mata kuliah IPS lanjut SDMI yang diampu oleh dosen Ibu Suhelayanti MPD. Berhubung kelas 1 dan kelas 4 saja yang baru menggunakan kurikulum Merdeka di sekolah, jadi saya akan melakukan observasi di kelas 4 dengan metode wawancara kepada guru wali kelas tersebut, yaitu oleh Ibu Khairiah SPDI. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Boleh saya minta waktunya sebentar? Saya ingin bertanya tentang program terkait kurikulum Merdeka Belajar. Perkenalkan dulu, saya Anissa Rizkia dari kampus IAIN Langsa. Saya di sini ingin bertanya sedikit tentang kurikulum Merdeka Belajar. Boleh Ibu perkenalan dulu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Khairiah SPDI. Saya berasal sama satu kampus kita, cuman berubah nama, berubah jadi IAIN sekarang. Kalau dulu saya masih Stein Zawiya Cotkala Langsa, jurusan saya matematika, dan alhamdulillah sekarang saya sudah mengajar di SD Negeri Rantau Pakam kelas 4. Oh iya, sekarang sudah kurikulum Merdeka Belajar ya Bu? Iya. Ya Bu, baik. Yang pertama sedikit mengenai kurikulum Merdeka ya Bu. Bagaimana persepsi Ibu tentang konsep Merdeka Belajar ini Bu? Kalau menurut saya konsep Merdeka Belajar ini agak lebih mudah dibandingkan daripada K13. Kalau K13 kita bilang ribet, juga nggak ribet karena kan ada pelatihan-pelatihan. Cuman waktu kena buku tema, disitulah anak-anak yang agak bingung karena kadang tema tidak sesuai dengan pelajaran yang mau kita kasih ke anak karena terlalu tinggi tema. Misalnya kelas 1 aja nggak, di situ udah anak lancar berbaca, harus bisa lancar baca. Sementara kelas 1 ini kan kita masih bertati-tati karena dia dari TK itu belum tentu semua anak bisa baca. Kalau K13 dituntut anak harus bisa lancar baca dan harus menguasai tema itu. Disitulah itunya ribetnya. Tapi kalau untuk kelas 4 kadang temanya lari dari kenyataan, dari lingkungan sehari-hari, terlalu tinggi. Tapi alhamdulillah kalau konsep Merdeka Belajar kembali ke menu KTSP dulu. Cuman dipermudah dan dipersingkat lagi tapi jelas. Karena sesuai dengan namanya Merdeka Belajar. Kami pun dari pihak guru tidak terlalu ribet karena merdeka. Kami bisa memilih CP atau capaian pengajaran yang udah disesuaikan, tapi kita harus bisa pilih mana yang kita mau kasih ke anak tersebut yang sesuai dengan lingkungan, dengan kemampuan anak dan kehidupan dia sehari-hari. Itulah perbedaan antara K13 dan kurikulum Merdeka. Lebih mempermudah. Ya Bu, terus selanjutnya bagaimana kesiapan Ibu dengan adanya kurikulum Merdeka Belajar ini? Langkah-langkah apa saja yang Ibu siapkan dalam pelaksanaannya? Kalau dalam pelaksanaannya, langkah-langkah pertama pastinya kita diadakannya pelatihan yang dimana dibimbing kita oleh mentor-mentor yang udah senior, yang udah menguasai Merdeka Belajar. Kami tinggal mengikuti. Alhamdulillah setelah saya ikuti ya gampang untuk gimana ya, untuk menjelaskan ke anak, berbagi ilmu ke anak. Nah itu langkah-langkahnya pun lebih mudah. Selanjutnya Bu, bagaimana persepsi Ibu nih tentang RPP yang disederhanakan dalam kurikulum Merdeka Belajar ini? Kalau menurut saya RPP sama aja, dibilang memperingkas, tapi nggak ada tuh RPP yang seringkas-ringkasnya karena pasti ada juga yang K13 kemarin katanya RPP selembar, nggak ada tuh selembar, tetap dia lebih. Begitu juga dengan Merdeka Belajar. Merdeka Belajar kan Ibu bilang tadi dia lebih mempermudah, lebih merdeka gurunya untuk untuk menguasai materinya, untuk berbagi ke anak. Sekarang udah modul ya Bu? Udah pakai modul. Selanjutnya Bu, menurut Ibu nih pelaksanaan untuk mata pelajaran IPS dalam kurikulum Merdeka yang digabung menjadi IPAS ya Bu? Iya. Sudah efektif atau belum? Sudah efektif karena memang dari IPA dan IPS walaupun digabung, kan Ibu bilang tadi Merdeka Belajar ini mempermudah. Kalau waktu pas KTSP dulu itu kan ada dia IPA dan IPS. Kalau sekarang digabung menjadi IPAS. Tapi kalau diperhatikan IPA dan IPS dari antara KTSP dan itu sama, cuman
cuman dirangkum lebih padat dan kita lebih jelas. Kami pun guru menjelaskannya, jadi anak bisa kita berbaur antara IPA dan IPS-nya nyambung, memang bisa nyambung walaupun dia dalam satu buku. Itulah kurikulum makin tinggi, perubahan kurikulum ini kata orang ribet, sebenarnya enggak. Kalau kita memahami, semakin kita berubah kurikulum ini semakin terbuka wacana kita sebagai guru, murid pun waktu pas kita jelas terbuka, wah ada perubahan gitu kok. Tapi kalau untuk K13 memang masih ribet, masih per tema, tapi nanti di situ semua bercampur semua. Tapi kalau IPA sama IPS ini walaupun dicampur tapi tetap mudah kita untuk menguasainya. Ibu, ketika Ibu mengajar nih, apa saja persiapan sebelum melaksanakan kegiatan belajar mengajar? Ya pasti RPP, bahan, dan tuh siapkan. Kalau dalam seminggu sekali itu kan ada latihan untuk pengambilan nilai mingguan. Nah itu udah pasti buku nilai dibawa. Udah soal-soal itu memang udah disiapkan dari malam, memang untuk besok mengajar. Untuk sarana dan prasarana sekolah sudah mencukupi atau belum, Bu? Kalau sarana dan prasarana sebenarnya bukan sekolah yang salah. Memang kami kan kurikulum Merdeka ini bisa dikatakan baru. Jadi bukunya itu belum. Kalau untuk dari bahan buku belum. Tapi kalau untuk prasarana lainnya misalnya seperti laptop, layar InFocus itu sekolah sudah menyediakan, wifi semua lengkap. Cuman dari buku aja kendala kami. Kami harus pandai-pandai download sendiri modul-modul itu tadi kan, karena buku memang belum ada. Nah, untuk media pembelajaran sendiri, apa yang sering Ibu gunakan, khususnya dalam pelajaran IPS? Saya sering gunakan paling laptop. Laptop InFocus ya? InFocus sekali-sekali saya gunakan laptop kan, sambil ngajar anak-anak nonton dia kan. Kalau IPS tuh lebih senang anak-anak dengan lebih, cuman kan nggak tahu kan kayak mana di kelas 4 anaknya super aktif. Iya, Bu. Berbicara mengenai penanaman sosial nih, Bu, aspek apa yang Ibu tanamkan pada siswa untuk mata pelajaran IPS itu apa aja? Yang sering yang saya bilang sosial, sama sesama kawan, saling sosialnya. Misalkan nanti saya buat dalam satu kelompok belajar, misalnya si Polan nih Bu, gini-gini Bu, dia nggak punya ini, kita buat satu kelompok yang nggak punya ini, misalnya kita buat satu kelompok bagi penugasan. Nanti misal Bu, dia nggak punya buku Bu, jadi buku ini biar kongsi dalam sosial dia sesama dengan kawan. Kalau untuk dalam soal belajar menghargai juga. Iya, belajar menghargai dia sama kawan dulu nih, baru dia nanti sama guru. Untuk mendalamkan materi, bagaimana Ibu menciptakan lingkungan yang memiliki sosial yang tinggi? Saya nilai kebersamaannya yang tinggi itu bagaimana, Bu? Mendalami materinya. Yang sering Ibu lakukan kalau untuk mendalami materi sosial, pertama Ibu kasih tugas kelompok untuk di rumah, dan tuh Ibu buat juga ke dia tugas yang di sekolah yang diawasi kerjanya, bekerja sama dia. Nah jadi nanti kan si Polan kurang tahu, ada satu dalam kelompok itu pun kita harus pilih mana yang pintar, mana yang kurang pintar, dan mana sama sekali yang kurang paham. Jadi kalau satu pintar nanti kan dia bilang ini gini, gitulah dia nanti jadi satu nggak paham. Mungkin dia dari gurunya kurang paham, dengar dari kawan bisa lebih paham. Cuman kan kita, karena kami mengajar nih di kampung, nggak sama kayak kita di kota. Anak kampung kan agak beda dengan anak kota. Kalau sebenarnya nggak dibilang anak kampung itu bodoh, tidak. Mereka di sini mungkin masih tidak sama seperti di perkotaan. Kadang orang tuanya itu ngadakan dia les, ngadakan sekolah tambahan. Kalau di sini namanya di kampung pasti agak kurang yang seperti itu. Selanjutnya Bu, apa yang Ibu harapkan sebagai guru nih dari kebijakan kurikulum Merdeka Belajar ini? Nah, saya berharap dari kebijakan kurikulum Merdeka ini semoga anak-anak didik kami banyak kemajuan, dia memahami pelajaran yang kita kasih lebih mudah, tidak memperribet dia, karena di Merdeka Belajar ini semua materinya berhubungan dengan kegiatan dia sehari-hari, dan semua yang seperti IPAS dan IPS tadi itu pun semua yang ada di lingkungan ini yang dibahasnya dia. Jadi kita seperti misalnya kalau IPAS tentang putik sari bunga, dia ada lihat itu bunganya dari pertama dia berbuah sampai dia menjadi biji lagi. Gitu juga nanti kami buat praktek nanam toge misalnya apa gitu kan. Kalau misalnya itu kan udah kena ke IPA. Kalau IPAS misalnya sosial itu Bu yang kayak mana Bu? Misalnya kita ada kawan kesusahan, kita tolong gini-gini. Kan kemarin lagi kita ada bencana banjir. Nah, di situ kita kasih contoh, rumah siapa yang nggak tenggelam Nak? Rumah siapa? Tapi alhamdulillah semuanya tenggelam. Jadi semuanya merasakan. Itulah disitulah kalau IPAS tidak itu.
Selanjutnya Bu, yang pertanyaan terakhir, apakah ada hambatan atau kesulitan dalam pelaksanaan kurikulum Merdeka Belajar ini? Insya Allah yang sampai hari ini, sampai kami isi raport untuk semester 1 ini kelas 4, belum ada hambatan itu. Alhamdulillah. Aplikasi raportnya pun lebih mudah, lebih tidak ribet kali gitu, emang lebih mudah. Guru pun merdeka dalam memilih. Untuk kita penilaiannya itu pun memang ke guru lagi dibalikkan. Kalau ibu, kami nggak dipaksa Bu, harus KKM segini, enggak. Karena Merdeka Belajar kami tidak gunakan KKM. Kami tinggal pilih capaian pelajaran dari modul yang udah disediakan, kita pilih. Kita pun kalau nggak harus ikuti model itu kalau kita belum. Nah, kita pilih aja yang mana yang udah kita belajar. Baik Bu, alhamdulillah sudah terjawab semua pertanyaan terkait kurikulum Merdeka ini. Saya mengucapkan terima kasih atas waktunya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.